Mark Klok akhirnya buka suara setelah komentarnya tentang Sintayong viral dan menuai berbagai reaksi. Gelandang Persib Bandung itu sebelumnya menyebut mantan pelatih timnas Indonesia sebagai sosok yang diktator, yang membuat banyak pihak terkejut. Namun, Klok menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjelek-jelekan Sintayong, melainkan hanya menggambarkan gaya kepemimpinannya. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pendekatan yang berbeda, dan Sintayong memang lebih suka memegang kendali penuh atas tim yang diasuhnya. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Tom Hai, Klok menceritakan bahwa ia sebenarnya punya banyak pengalaman menyenangkan bersama Sintayong. Ia merasa pelatih asal Korea Selatan itu memang lebih disiplin dibandingkan yang lain, tetapi bukan berarti ia sosok yang buruk. Setiap pemain, menurut Klok, memiliki cara tersendiri dalam merespons gaya kepemimpinan pelatih. Oleh karena itu, ia berharap komentarnya tidak disalahartikan sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai perspektif tentang perbedaan karakter kepelatihan. Selain itu, Klok juga mengenang momen-momen spesial yang ia alami selama bermain di bawah arahan Sintayong. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah saat mencetak gol ke gawang Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia. Momen itu sangat emosional karena memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran final turnamen. Klok mengaku sangat bangga bisa berkontribusi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terutama karena gol penalti tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaiknya bersama timnas Garuda. Di akhir perbincangan, Klok menegaskan bahwa ia tetap menghormati Sintayong dan berterima kasih atas semua kesempatan yang diberikan selama membela timnas Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir, mendesak timnas Malaysia untuk segera mengikuti jejak Indonesia dalam hal naturalisasi pemain. Menurutnya, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand sudah memanfaatkan pemain naturalisasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas tim. Jika Malaysia ingin tetap bersaing di level Asia Tenggara dan internasional, mereka tidak boleh ketinggalan dalam tren ini. Ia menyarankan agar kebijakan naturalisasi dijalankan secara serius setidaknya dalam 5 tahun ke depan demi mengembalikan kejayaan Harimau Malaya. Faktanya, beberapa negara di Asia Tenggara telah membuktikan efektivitas strategi naturalisasi. Vietnam, misalnya, sukses mendatangkan striker keturunan Brasil, Nguyen Xuan San, yang menjadi top scorer dan membawa timnya juara Piala AFF 2024. Sementara itu, Indonesia telah mendatangkan banyak pemain keturunan Belanda yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Dengan komposisi pemain berkualitas, timnas Garuda berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa naturalisasi bukan sekadar opsi, tetapi strategi yang efektif. Malaysia sebenarnya sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi, tetapi menurut Datuk Jamal Nasir, jumlahnya masih terlalu sedikit untuk membuat tim lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa jika Malaysia ingin bersaing di level yang lebih tinggi, mereka harus lebih agresif dalam merekrut pemain berkualitas. Bahkan, ia menyarankan agar Malaysia mulai mempertimbangkan naturalisasi pemain yang tidak memiliki darah keturunan, seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Langkah ini dinilai bisa memberikan dampak besar bagi perkembangan timnas Malaysia. Sintayong resmi meninggalkan Indonesia setelah 5 tahun menangani timnas Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali ke kampung halamannya pada Minggu malam pukul 10. Sebelum berangkat, ia mengunggah video perpisahan yang penuh emosi bersama para asisten pelatihnya. Dalam video tersebut, Sintayong dan stafnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang selalu mendukung mereka sepanjang perjalanan bersama timnas Indonesia. Dalam pesannya, Sintayong menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan luar biasa selama ia menangani timnas. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan berharap tim yang telah ia bangun bisa terus berkembang di masa depan. Baginya, 5 tahun di Indonesia adalah pengalaman yang tak ternilai, dan ia yakin telah memberikan segalanya untuk sepak bola tanah air. Namun, di balik perpisahan ini, Sintayong juga mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa berat meninggalkan timnas Indonesia di momen penting, ketika tim Merah Putih masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Menurutnya, timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan memiliki peluang besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Meski begitu, ia tetap berharap yang terbaik untuk Garuda dan percaya bahwa tim ini akan terus berkembang. Sintayong dikenang sebagai sosok yang membawa banyak perubahan bagi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas permainan dan mentalitas bertanding. Meski kini harus berpisah, warisan yang ditinggalkannya akan selalu diingat oleh para pemain dan supporter. Jairo Riedwald tengah menjalani hukuman di Liga Belgia setelah menerima kartu merah dalam laga Royal Antwerp melawan Sint-Truidense. Akibat insiden itu, ia dipastikan absen dalam pertandingan penting melawan klub Brugge pada 2 Februari 2025. Selain larangan bermain, gelandang bertahan ini juga berpotensi mendapatkan hukuman tambahan karena dianggap melakukan tindakan tidak sportif di lapangan. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi Antwerp, yang mengandalkannya di lini tengah. Namun, di balik kabar buruk itu, ada sisi positif bagi timnas Indonesia. Dengan waktu istirahat yang lebih panjang, Riedwald bisa lebih fokus menyelesaikan proses naturalisasinya. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia dapat segera merampungkan dokumen yang dibutuhkan dan bahkan berpotensi datang langsung ke Indonesia untuk mempercepat administrasinya. Bagi PSSI, ini bisa menjadi peluang emas untuk membawa Riedwald lebih cepat ke dalam skuad Garuda. Jadwal Royal Antwerp juga cukup memberi ruang bagi proses ini. Setelah absen pada 2 Februari, ia kemungkinan baru akan kembali bermain pada 7 Februari melawan Anderlecht. Dalam rentang 5 hari ini, ia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan naturalisasi yang masih tersisa. Jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Riedwald bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, semua tetap bergantung pada kecepatan administrasi dari pihak pemerintah dan federasi. Jika segala dokumen terselesaikan tepat waktu, Riedwald bisa segera mengenakan seragam merah putih dan memperkuat lini tengah Indonesia. Kini, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya, apakah pemain Royal Antwerp ini benar-benar bisa segera menjadi bagian dari timnas Garuda. Borussia Mönchengladbach akhirnya buka suara mengenai rumor kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa bek timnas Indonesia itu terlihat di Borussia Park saat Gladbach bertanding melawan VfL Bochum. Kehadirannya di stadion itu diduga sebagai bagian dari proses kepindahannya. Dugaan ini semakin kuat setelah beberapa sumber menyebut bahwa Dix telah menjalani pemeriksaan medis sebagai tahap akhir sebelum transfernya diumumkan. Pelatih Gladbach Gerardo Seoane mengonfirmasi kepada Sky Jerman bahwa Dix memang telah menjalani tes medis. Namun, ia menegaskan bahwa proses transfernya belum benar-benar selesai. Direktur olahraga Gladbach Roland Virkus juga menyampaikan hal serupa. Menyebut bahwa belum ada keputusan final terkait kepindahan sang pemain. Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa Dix akan berseragam Gladbach pada musim panas mendatang, terutama setelah berbagai laporan menyebut bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan dengan Bundesliga, terutama sejak bursa transfer musim panas tahun lalu. Dalam sebulan terakhir, rumor ini kembali mencuat setelah kontraknya bersama FC Copenhagen dipastikan berakhir pada 30 Juni 2025. Wolfsburg sempat disebut tertarik merekrutnya, tetapi Gladbach tampaknya lebih serius dalam perburuan ini. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Dix diyakini bisa menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Gladbach. Meski sudah menjalani tes medis, Dix tidak akan bergabung dengan Gladbach pada Januari ini. Klub Bundesliga itu memilih untuk menunggu hingga musim panas mendatang agar bisa merekrutnya secara gratis setelah kontraknya habis di Copenhagen. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi pemain Indonesia berikutnya yang berkarir di Bundesliga. Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Oxford United. Gelandang muda timnas Indonesia ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.
Performa impresifnya di Inggris membuat banyak orang teringat dengan perkataan Roberto Mancini, mantan pelatih Arab Saudi, yang pernah menyoroti bakatnya. Kini, kata-kata Mancini seolah menjadi kenyataan dengan perkembangan pesat Marcelino di Eropa. Mancini pertama kali mengungkapkan kekagumannya terhadap Marcelino saat menyaksikan laga timnas Indonesia U23 melawan Irak di Piala Asia U23. Dalam pertandingan itu, ia menyoroti 4 pemain yang menurutnya memiliki potensi besar, yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Bahkan, Mancini sempat meminta untuk mencatat nama keempat pemain tersebut sebagai tanda bahwa mereka layak bermain di Liga Top Eropa, khususnya di Italia. Pernyataan Mancini ini awalnya diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, melalui Instagram pribadinya. Saat itu, banyak yang menganggap pujian tersebut sekadar basa-basi. Namun, seiring berkembangnya Marcelino di Oxford United, kata-kata Mancini kini tampak semakin relevan. Gelandang berbakat ini mulai membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level sepak bola Eropa dan siap melangkah lebih jauh. Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus meningkat, Marcelino berpeluang mengikuti jejak para pemain top yang sukses berkarir di liga elit dunia. Jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin ia benar-benar akan bermain di Italia seperti yang pernah diramalkan Mancini.